Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadede Rayanti, NIM 1817041006, kelas 5E, Prodi 1 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bisnis plan yang berjudul Wisata Pemandian Tiing Tali. Usaha ini bergerak di bidang pariwisata, yang berlokasi di lingkungan Bangsering Beringin, Banjar Dinas Mekarsari, Desa Panji, Kecamatan Sukusade, Kabupaten Buleleng. Yang pertama yaitu mengenai ringkasan eksekutif. Desa Panji merupakan desa yang memiliki pemandangan alam yang masih asri dan terpelihara dengan baik. Hamparan sawah yang berundak-undak dengan jalur-jalur trekking dapat menambah daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke sana. Selain itu, di Desa Panji juga terdapat aliran sungai yang begitu deras dan jernih yang kini mulai dikembangkan oleh Pokdarwis Desa Panji, Kecamatan Sukusade, bersama dengan Jasa Lingkungan Bangsering Beringin, Banjar Dinas Mekarsari, Desa Panji. Air sungai yang mengalir begitu deras dan jernih tidak pernah surut meskipun di musim kemarau, sehingga mulai dikembangkan menjadi objek wisata yang diberi nama Wisata Pemandian Tiing Tali. Sebelumnya, wisata tersebut sudah banyak dikunjungi oleh wisatawan. Biasanya, wisatawan akan ramai berkunjung ke sana di hari libur seperti hari Sabtu dan Minggu. Untuk saat ini, pihak pengelola wisata belum melakukan pungutan biaya tetap bagi para pengunjung yang ingin berkunjung ke lokasi wisata. Melainkan, pengunjung atau wisatawan dapat memberikan donasi atau sumbangan secara sukarela tanpa adanya paksaan. Hal tersebut digunakan untuk proses pembangunan dan pengembangan sekitaran objek wisata. Wisata ini baru mulai dibuka pada bulan Oktober 2020. Tidak hanya itu, di sekitar wisata pemandian juga sedang dikelola dan dikembangkan untuk lokasi kemah atau camping bagi wisatawan. Rencana pembangunan juga akan dilakukan seperti memperbaiki batas pinggiran aliran sungai, pembuatan gazebo, memperbaiki tempat parkir, pembangunan loket pembayaran, pembuatan kamar mandi, serta memperbaiki akses masuk lokasi dan pengembangan dalam proses strategi pemasaran. Diperkirakan dana yang dibutuhkan untuk prospek dan rencana pengembangan dan pembangunan usaha tersebut kurang lebih 200 juta rupiah. Dana tersebut bisa diperoleh dari dana desa ataupun mencari investor. Kemudian selanjutnya yaitu latar belakang usaha. Latar belakang ini terdiri dari data usaha, biodata pengurus, dan struktur organisasi. Yang pertama yaitu data usaha. Wisata Pemandian Tiing Tali ini merupakan usaha yang bergerak di bidang pariwisata yang berlokasi di lingkungan Bangsering Beringin, Banjar Dinas Mekarsari, Desa Panji, Kecamatan Sukusade, Kabupaten Buleleng. Wisata ini baru mulai dibuka pada awal bulan Oktober 2020, sehingga wisata ini merupakan wisata baru. Saat ini, wisata pemandian Tiing Tali ini masih dalam proses pembangunan dan pengembangan yang dikelola oleh Pokdarwis setempat bersama dengan Jasa Lingkungan Bangsering Beringin, Banjar Dinas Mekarsari, Desa Panji. Bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke lokasi tidak dipungut biaya, melainkan wisatawan dapat memberikan sumbangan atau donasi secara sukarela untuk proses pengembangan dan pembangunan wisata. Yang kedua yaitu mengenai biodata pengurus di wisata pemandian Tiing Tali. Yang pertama yaitu bernama Gede Ari Kusumajati yang beralamat di Banjar Dinas Mekarsari, Desa Panji, Kecamatan Sukusade, Kabupaten Buleleng. Beliau memiliki jabatan sebagai penasehat. Kemudian yang kedua yaitu bernama Nyoman Sutame. Beliau beralamat di Perumahan Sunari nomor 7, Banjar Dinas Babakan, Desa Panji, Kecamatan Sukusade, Kabupaten Buleleng. Beliau memiliki jabatan sebagai ketua. Kemudian yang terakhir yaitu struktur organisasi.
Dalam menjalankan suatu usaha atau sektor wisata, tentunya diperlukan suatu organisasi yang dapat mengelola usaha tersebut agar mampu berkembang. Usaha wisata pemandian Tingtali ini merupakan usaha yang bergerak di bidang pariwisata, di mana sudah tentu usaha ini memiliki struktur organisasi. Usaha wisata ini dikelola oleh Pokdarwis yang disebut dengan Jasa Lingkungan Bangsing Beringin, Banjardinas Mekarsari, Desa Panji. Namun, dikarenakan usaha ini baru dibuka dan masih dalam proses pembangunan dan pengembangan, sehingga pengurus kelompok Jasa Bangsing Beringin masih sedikit dan struktur organisasinya masih sederhana. Organisasi tersebut hanya terdiri dari ketua, penasehat, sekretaris, bendahara, seksi tata ruang, atau hanya terdiri dari koordinator dan anggota, dan seksi keagamaan yang terdiri dari koordinator dan anggota. Struktur organisasi dapat dilihat di lampiran 1. Selanjutnya yaitu analisis pasar dan pemasaran. Yang pertama mengenai produk atau jasa yang dihasilkan. Di sini produk yang ditawarkan atau dihasilkan oleh wisata pemandian Tingtali ini berupa jasa tempat pemandian. Adapun keunggulan dari wisata ini adalah memiliki aliran air sungai yang begitu deras dan jernih dengan pemandangan alam yang masih asri dan masih terpelihara dengan baik, sehingga potensi-potensi tersebutlah yang mendorong masyarakat bersama dengan Pokdarwis setempat dan Jasa Lingkungan Bangsing Beringin menjadikan Desa Panji sebagai salah satu desa yang memiliki usaha wisata pemandian dengan memanfaatkan kekayaan alam. Kemudian yang kedua yaitu gambaran pasar. Mengingat usaha wisata pemandian Tingtali ini masih merupakan wisata baru, sehingga belum dikenal oleh kalangan masyarakat luas. Hal ini juga dikarenakan strategi pemasaran yang dilakukan masih sederhana dan terbatas. Oleh karena itu, pasar untuk saat ini pasar yang dituju masih sekitaran daerah Kabupaten Buleleng atau juga Kota Singaraja. Namun dengan adanya pengembangan dan pembangunan diharapkan ke depannya wisata ini dapat dikenal oleh kalangan masyarakat luas. Kemudian selanjutnya yaitu target atau segmen pasar yang dituju. Segmen pasar yang dituju dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi geografis dan demografis. Dilihat dari sisi geografis, bisa kita ketahui bahwa wisata pemandian ini masih terbilang baru, sehingga segmen pasar yang dituju masih sekitaran daerah Kabupaten Buleleng, mengingat wisata ini terletak di Kabupaten Buleleng, tepatnya di Banjardinas Mekarsari, Desa Panji. Kemudian dari sisi demografis, segmen yang dituju oleh wisata ini merupakan semua kalangan masyarakat, baik itu lihat dari usia dan status sosial, baik itu orang tua, dewasa, remaja, ataupun anak-anak. Namun untuk anak-anak disarankan di bawah pengawasan orang tua atau orang dewasa, karena ini merupakan wisata yang berada di alam. Kemudian selanjutnya strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh pihak pengelola wisata pemandian Tingtali ini dilakukan secara offline dan online. Secara offline dilakukan dengan cara pembuatan brosur dan baliho yang digunakan untuk menyebar informasi atau memberikan informasi kepada masyarakat mengenai wisata pemandian Tingtali. Kemudian pemasaran secara online dilakukan dengan membuat akun media sosial yang digunakan oleh pihak pengelola wisata untuk membagikan foto atau video tentang informasi wisata pemandian Tingtali. Hal ini diharapkan dapat menjangkau pasaran yang lebih luas, sehingga dapat meningkatkan pendapatan bagi sektor wisata pemandian Tingtali ini. Kemudian yang terakhir yaitu analisis pesaing. Dalam menjalankan suatu usaha tentu pasti adanya pesaing-pesaing, baik itu dalam bentuk harga, kualitas, lokasi, ataupun jenis usaha yang sama. Hal ini juga dirasakan oleh wisata pemandian Tingtali ini.
mengingat di sekitaran Desa Panji juga terdapat banyak jenis usaha yang hampir sama dengan wisata pemandian ini, seperti wisata kolam renang, sehingga ini berdampak pada strategi pemasaran wisata pemandian Ting Tali. Namun dengan adanya pengembangan dan pembangunan diharapkan kedepannya wisata ini dapat dikenal dan dikunjungi oleh banyak wisatawan sehingga dapat menambah pendapatan atau penghasilan di wisata pemandian Ting Tali ini sehingga dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Hal ini juga dilakukan dalam upaya menghadapi persaingan yang terjadi serta dapat berkompetitif dengan pesaing lainnya. Proyeksi pendapatan yang diperoleh usaha wisata pemandian Ting Tali ini tidak menentu tiap bulannya. Hal ini dikarenakan belum adanya pungutan biaya yang ditentukan oleh pengelola wisata saat pengunjung memasuki tempat wisata tersebut, melainkan pengunjung hanya memberikan semangat donasi secara sukarela dalam proses pembangunan pengembangan. Adapun proyeksi pendapatan yang diperoleh dengan rata-rata pendapatan bruto yang diterima per bulan, yaitu pada pendapatan bulan Oktober itu dengan jumlah pengunjung 300 orang, sehingga proyeksi pendapatannya sekitar 2 juta rupiah. Kemudian pendapatan bulan November dengan jumlah orang 360 pengunjung, sehingga proyeksi pendapatan sekitar 2.400.000 rupiah. Selanjutnya yaitu analisis sumber daya manusia. Yang pertama yaitu analisis kompetensi sumber daya manusia. Kelompok masyarakat jasa lingkungan Basing Beringin bersama Pokda setempat merupakan sumber daya manusia yang bertanggung jawab dalam mengelola wisata pemandian Ting Tali. Sumber daya yang ada saat ini sebagian besar merupakan warga yang tinggal sekitaran wisata. Mengingat pengetahuan mengenai kepariwisataan yang dimiliki oleh sumber daya manusia yang ada masih sangat terbatas. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan wawasan dan pengetahuan sumber daya manusia serta masyarakat sekitar mengenai kepariwisataan. Yang kedua yaitu analisis kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia. Untuk saat ini, pihak pengelola wisata berencana menambah tenaga kerja sekitar 10 orang selama proses pengembangan wisata berlangsung. Namun kedepannya masih dipertimbangkan untuk menambah tenaga kerja lagi. Dalam hal pengembangan sumber daya manusia yang dimiliki oleh wisata pemandian Ting Tali ini sangat diperlukan, mengingat pengetahuan yang dimiliki oleh sumber daya manusia masih terbatas. Pengembangan ini bisa dilakukan dengan meningkatkan kemampuan intelektual yang diperlukan dalam pengelolaan dan pengembangan wisata yang bisa dilakukan melalui pelatihan atau training mengenai kepariwisataan. Kemudian yang terakhir yaitu rencana kebutuhan pengembangan sumber daya manusia. Kebutuhan pengembangan sumber daya manusia di wisata pemandian Ting Tali ini sangat perlu dilakukan. Diharapkan adanya pelatihan atau training yang dilakukan oleh pihak tertentu yang ahli dalam bidang kepariwisataan terhadap sumber daya manusia yang dimiliki. Hal ini akan membantu menambah wawasan mereka sehingga mereka bisa kompeten untuk pengelolaan wisata. Hal ini juga berpengaruh terhadap kemajuan wisata dan meningkatkan perekonomian usaha ke depannya, tergantung bagaimana sumber daya manusia mengelola dan mengembangkan wisata tersebut. Selanjutnya yaitu rencana pengembangan usaha. Yang pertama yaitu dari aspek lokasi usaha. Rencananya akan melakukan inovasi seperti menata ulang tempat wisata, membangun sekepat atau gazebo untuk menaruh barang para wisatawan, memperbaiki tempat parkir, membangun loket pembayaran, memperbaiki akses untuk masuk lokasi, membangun kamar mandi, serta akan dibuat tempat kemah di sekitaran tempat pemandian. Pembangunan dan pengembangan wisata ini dilakukan secara bertahap untuk mencapai hasil yang maksimal. Kemudian untuk strategi pemasaran, untuk saat ini pemasaran bisa dilakukan dengan membuat brosur dan baliho dalam upaya memperkenalkan wisata ini terhadap masyarakat. Pemasaran secara online juga dilakukan dengan
membuat beberapa akun media sosial yang digunakan untuk berbagi informasi mengenai informasi objek wisata, baik dalam bentuk foto maupun video yang menarik. Kemudian mengenai sumber daya manusia. Seperti yang sudah dijelaskan, bahwa sumber daya manusia yang ada memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai kepariwisataan. Untuk itu, perlu dilakukan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia oleh pihak tertentu yang ahli di bidang pariwisata. Upaya ini dilakukan agar dapat meningkatkan wawasan sumber daya manusia mengenai kepariwisataan sehingga dapat kompeten dalam mengelola dan mengembangkan wisata pemandian Tiing Tali. Kemudian mengenai teknologi informasi. Zaman sekarang ini, suatu usaha harus dapat mengikuti perkembangan teknologi informasi agar mampu bersaing dengan pesaing lainnya. Tidak hanya itu, dengan adanya teknologi ini bisa juga digunakan pembayaran secara virtual seperti scan barcode dengan QRIS. Setelah dilakukannya pengembangan dan pembangunan wisata, diharapkan nantinya wisata ini dapat menetapkan harga tiket masuk lokasi wisata untuk mengetahui tingkat pendapatan yang diperoleh melalui strategi pemasaran. Selanjutnya itu mengenai pemanfaatan teknologi informasi. Teknologi yang ada saat ini dapat dimanfaatkan dalam melakukan pemasaran secara online melalui media sosial dan pembuatan website dalam memberikan informasi dan memperkenalkan objek wisata terhadap masyarakat luas. Tidak hanya itu, dengan berkembangnya teknologi, pemanfaatan bisa dilakukan dengan cara pembayaran tiket masuk secara virtual atau online seperti scan barcode dengan QRIS. Selanjutnya yaitu mengenai analisis keuangan. Yang pertama yaitu mengenai laporan keuangan. Laporan arus kas wisata pemandian Tiing Tali itu yang pertama yaitu pada bulan Oktober, pendapatan yang diperoleh dalam sehari itu 80.000 dikarenakan pembayaran tiket masuk belum ditentukan, maka pembayaran masih dilakukan secara sukarela sehingga pendapatan per bulannya yaitu sebesar 2 juta rupiah. Dan bulan November karena mengalami adanya peningkatan pendapatan sehingga pada bulan November pendapatan diperoleh sebesar 2.400.000 rupiah. Kemudian pengeluaran tetap yang dilakukan setiap bulannya oleh pihak pengelola yaitu pembelian canang sebesar 60.000, dupa sebesar 10.000, upah jaga sebesar 1.200.000 rupiah, sehingga total pengeluaran selama 1 bulan itu sebesar 1.270.000. Kemudian laba bersih yang diperoleh mengalami selisih sebesar 40.000 dikarenakan pada bulan November mengalami peningkatan pendapatan sehingga laba bersih pada bulan Oktober yaitu sebesar 730.000, sedangkan pada bulan November sebesar 1.130.000 rupiah. Selanjutnya yaitu rencana kebutuhan investasi. Mengingat wisata pemandian Tiing Tali ini merupakan wisata baru, jadi masih perlu dilakukan pembangunan dan pengembangan di sekitaran lokasi. Ya, seperti pengaspalan, penataan sekitar tempat wisata, pembangunan kamar mandi, pembuatan gazebo, pembuatan tempat loket pembayaran, pembuatan baliho, dan jasa pembuatan website. Sehingga diperkirakan dana yang dibutuhkan dalam proses pembangunan dan pengembangan yaitu kurang lebih 200 juta rupiah. Dana tersebut bisa diperoleh dari dana desa maupun mencari investor. Selanjutnya yaitu analisis dampak dan risiko usaha. Yang pertama yaitu dampak terhadap masyarakat sekitar. Sekarang ini, wisata pemandian Tiing Tali semakin banyak pengunjung karena berkembangnya kegiatan pembangunan yang dilakukan sekitaran lokasi. Hal tersebut dapat memberikan dampak terhadap masyarakat sekitar, di mana dengan adanya wisata tersebut dapat membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar. Selain itu, dengan berkembangnya wisata pemandian Tiing Tali, dapat menambah pendapatan bagi masyarakat dengan membuka usaha di sekitar objek wisata.
Dengan begitu, maka penghasilan dan perekonomian masyarakat sekitar akan mengalami peningkatan. Kemudian yang kedua yaitu dampak terhadap lingkungan. Dampak yang ditimbulkan itu ada dua, yaitu dampak positif dan negatif. Dampak positifnya itu dapat dilihat bahwa wisata ini memanfaatkan kekayaan alam yang dimiliki Desa Panji, di mana wisata ini memanfaatkan aliran sungai yang bersih dan jernih sebagai objek wisata. Dengan begitu, aliran sungai tersebut akan dikelola dengan baik oleh pihak pengelola dari wisata pemandian Tinggi Tali. Kemudian dampak negatifnya yang dapat ditimbulkan seperti pencemaran air sungai yang disebabkan banyaknya pengunjung yang membuang sampah sembarangan. Tapi pihak pengelola akan berusaha menanggulangi dampak tersebut dengan melakukan pembersihan secara rutin di hari Minggu dengan melibatkan semua pihak yang ikut serta dalam mengelola wisata. Kemudian yang terakhir yaitu analisis risiko usaha. Risiko usaha tersebut adalah jika turun hujan, debit air akan semakin deras, sehingga air bisa meluap dan menyebabkan banjir di sekitaran objek wisata. Sehingga kerusakan lingkungan akan terjadi akibat banjir yang ditimbulkan. Ketika hal itu bisa terjadi ketika lingkungan sekitar aliran sungai tidak terjaga kebersihannya, seperti adanya tumpukan sampah yang dapat menyebabkan aliran air sungai tersumbat dan meluap ke luar aliran sungai. Namun, pihak pengelola wisata berusaha untuk mengantisipasi terjadinya risiko tersebut dengan melakukan pembersihan di hari Minggu secara rutin guna menjaga kebersihan objek wisata dan terhindar dari tumpukan sampah serta pencemaran lingkungan.